Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu, tim dari e-pesantren. Di video kali ini saya akan membahas fitur unggulan yang ada pada aplikasi e-pesantren Lite. Untuk fitur yang akan kita bahas kali ini yaitu fitur keuangan, di mana fitur keuangan ini yang pasti berguna sekali bila diterapkan di pondok pesantren. Baik, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan info terupdate atau video terupdate dari channel e-pesantren. Terima kasih, mari kita lanjut ke videonya. Oke, baik, ketika Ustadz dan Ustazah sudah berada di halaman Google, dipastikan Ustadz dan Ustazah login terlebih dahulu di aplikasi e-pesantren Lite yang sudah didaftarkan ya. Masih sama, yaitu domainnya lite.epesantren.co.id/nama pondok pesantren yang didaftarkan di aplikasi e-pesantren Lite. Kalau pondok yang kita daftarkan yaitu Orang Baik. Kita enter. Nah, sudah berada di halaman login. Kita loginkan dengan email yang sudah kita daftarkan kemarin ya. Untuk Ustadz dan Ustazah yang belum mengetahui cara daftar aplikasi e-pesantren Lite, bisa cek di video yang sudah kita publish. Oke, kita login terlebih dahulu. ahmad@gmail.com. Oke. Enter. Baik, di tampilan awal kita ditemukan yaitu dashboard dari aplikasi pesantren Lite. Untuk tampilannya masih sama ya, yang sudah kita bilang seperti di video sebelumnya. Untuk tampilan aplikasi pesantren Lite versi berbayar maupun versi gratis, untuk tampilan awal itu masih sama seperti ini, tidak ada bedanya sama sekali ya. Dan di video kali ini kita menggunakan di video kali ini untuk tutorialnya kita menggunakan aplikasi pesantren Lite versi yang berbayar, dimana untuk add-onnya pun kita sudah aktifkan semuanya. Oke ya. Mari kita lanjut untuk tutorial di fitur keuangan. Oke, di fitur keuangan ini ya, bila mana nanti diterapkan di pondok pesantren itu sangat berguna sekali, dikarenakan di fitur keuangan terdapat fitur pembayaran santri, di mana fitur pembayaran santri ini bisa untuk menginputkan di mana jika di pondok pesantren tersebut terdapat contoh pembayarannya biaya SPP bulanan, biaya tahunan, dan lain sebagainya, itu bisa kita inputkan di bagian pembayaran santri. Oke, namun sebelum lanjut di bagian pembayaran santri, yang langkah awal yang wajib kita lakukan itu kita setting terlebih dahulu di bagian setting pembayaran. Di setting pembayaran ini terdapat akun biaya yang terdiri dari nama akun, yaitu aktiva, pasiva, modal, pendapatan, sampai di beban, yang dimana nama-nama akun ini yang pasti dibutuhkan sekali di pondok pesantren. Oke, kita lanjut, kita akan inputkan satu persatu terkait nama akun. Oke, nah di sini ini nanti ya, ketika Ustadz dan Ustazah itu berlangganan dengan beberapa unit, misal contoh di pondok pesantren itu terdapat unit, ada SMP, ada SMK, ada TK, ada MI, ada SD, dan lain sebagainya. Di pilihan unit di sini itu nanti ada pilihannya. Nah, sedangkan ketika saya pribadi mendaftarkan aplikasi pesantren Lite itu cukup dengan satu unit. Jadi untuk pilihan unit ini cuma satu, yaitu Ponpes. Nah, ini kita bisa cari. Oke. Nah, terkait aktiva, pasiva, atau nama akun ini belum kita inputkan. Jadi untuk template-nya juga seperti ini saja. Oke, kita inputkan terlebih dahulu. Untuk akunnya yang namanya yaitu aktiva, kita tambahkan sub akun. Aktiva itu artinya yaitu harta ya, harta yang ada di pondok pesantren. Oke, untuk sub akunnya terkait di akun aktiva, misal contoh aktiva SMP. Ini buat contoh saja. Untuk unitnya yaitu Ponpes ya, kita klik simpan. Oke, baik. Terkait sub akun dari akun aktiva sudah terinputkan yaitu aktiva SMP Ponpes. Nah, terkait dari isi dari sub akunnya itu kita bisa inputkan melalui bagian button aksi ini ya. Di kolom aksi ini terdapat button-button, di mana button plus, button edit, button hapus ini bisa kita gunakan. Nah,
untuk menambahkan sub akun itu usahakan Ustadz dan Ustazah klik di bagian plus yang ada di akun ya. Ini untuk menambahkan sub akun, dan untuk menambahkan isi di bagian sub akun terdapat plus di sini untuk menambahkan isi dari sub akun. Oke, semisal contoh dari sub akun Aktiva SMP terdapat isi yaitu sebentar, mohon maaf, kas tunai ya, kas tunai dari SMP keterangannya. Mohon maaf, kas tunai SMP. Nah, kas tunai SMP ini adalah harta dari Aktiva ya, dari pondok pesantren tersebut. Untuk kategorinya yaitu keuangan. Kita klik simpan. Oke. Sub akun yang pertama yaitu kas tunai SMP Ponpes sudah kita inputkan ya. Lanjut, kita di bagian akun pasifa. Akun pasifa ini adalah akun hutang di pondok pesantren. Semisal contoh, pondok pesantren itu mempunyai hutang di bank. Nah, kita inputkan di bagian pasifa ya. Kita klikkan di sini untuk menambahkan sub akunnya. Di bagian akun kita klik bagian fitur tambah, button tambah maksudnya. Keterangan yaitu mohon maaf, hutang bank. Hutang bank ini nanti terinputkan hutang bank Ponpes namanya. Nah, di sini sudah terinputkan yaitu hutang bank Ponpes. Kita tambahkan isi dari sub akunnya terlebih dahulu. Nah, contoh pondok pesantren ada hutang di bank BCA. Nah, di sini kita inputkan di bagian sub akun untuk menambahkan isi ya. Jangan lupa di bagian fitur tambah di bagian kolom akun ini, maksudnya ini atau ini ya, itu untuk menambahkan sub akun. Dan di bagian sub akun icon tambahnya itu untuk menambahkan isi dari sub akun. Oke, bisa dimengerti. Jika nanti Ustadz dan Ustazah terdapat pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Hutang bank Ponpes kita nambahkan isi dari sub akun. Contoh hutang bank Ponpes itu tadi, sebentar, contoh di pondok pesantren ada hutang namanya di hutang BCA. Mohon maaf, hutang BCA SMP, hutang BCA SMP. Untuk kategorinya yaitu keuangan. Nah, terkait kategori terdapat dua ya. Untuk kategori di sini itu ada dua kategori ya, yaitu pembayaran dan juga keuangan. Maksudnya untuk kategori pembayaran itu digunakan untuk ketika ada beban pembayaran untuk siswa atau santri ya, itu nanti kita gunakan di bagian akun pendapatan ya, kita akan jelaskan kembali. Oke, keuangan sudah kita inputkan, kita klik simpan. Nah, oke, saya terinputkan di bagian pasifa atau hutang BCA SMP Ponpes, contoh seperti itu. Oke, lanjut di bagian modal. Nah, di bagian modal ini contoh di pondok pesantren terdapat pembangunan modal awal untuk Ponpes atau modal awal untuk gedung SMP. Nah, itu kita cantumkan misal sini, tambahkan untuk sub akunnya ya, modal awal SMP. Oke. Mohon maaf, ini modal awal nanti kita isikan di isinya ya, modal SMP gitu aja, modal SMP untuk unitnya Ponpes. Nah, bentar. Nah, sub akun dari akun modal yaitu modal SMP Ponpes sudah terinputkan. Kita tambahkan isinya terlebih dahulu. Untuk isinya yaitu modal awal ya, kita bilang tadi, semisal contoh di Ponpes bagian gedung SMP terdapat pembangunan gedung ya. Kita bisa inputkan modal awal SMP. Nanti untuk kategorinya keuangan. Oke, klik simpan. Oke. Selanjutnya ada di bagian pendapatan. Nah, ini kita bisa inputkan kembali di bagian pendapatan, di mana ini pendapatan dari pondok pesantren yang terdiri dari pendapatan contoh. Ini dari pondok pesantren mendapatkan bantuan dari dana masyarakat, ada amal jariah, dan juga pendapatan dari pembayaran santri terkait SPP bulanan, terkait seragam mungkin. Nah, itu bisa kita inputkan di bagian akun pendapatan. Oke ya. Kita kasihkan contoh dulu
Untuk akun pendapatan kita kasih sub akunnya yaitu pendapatan SMP. Unitnya yaitu Ponpes, masih sama, kita klik simpan. Nah, untuk sub akun pendapatan SMP sudah terinputkan. Kita inputkan isi dari sub akun tersebut. Contoh, oke, pembayaran SPP, biaya pembayaran SPP SMP. Nah, pembayaran SPP SMP dengan kategori. Nah, ini masuk di bagian kategori. Di bagian kategori di sini sangat penting bila mana kita terapkan di akun pendapatan ya. Dimana pembayaran SPP SMP itu kan dibebankan kepada santri atau siswa. Nah, untuk pilihan kategori kita diwajibkan untuk memilih pembayaran. Dimana itu nanti fitur kategori pembayaran itu masuk di bagian pos bayar. Dimana pos bayar ini nah, di bagian pos bayar ini itu nanti kita bisa menambahkan biaya atau beban yang nantinya akan ditangguhkan kepada santri atau siswa tersebut di bagian pembayaran santri ini nanti ya. Oke, benar. Nah, di bagian sini. Oke, kita kembali lagi ke bagian menu setting pembayaran terlebih dahulu. Di bagian akun biaya kita selesaikan di akun pendapatan. Sebentar. Nah, kita selesaikan ini nanti terlebih dahulu. Kita tambahkan mohon maaf, sub akunnya sudah terinputkan. Kita tambahkan isi ya, semacam contoh tadi SPP, pembayaran SPP, pembayaran SPP SMP dengan kategori yaitu pembayaran. Oke. Dan perbedaan keuangan ini nanti kategorinya masuk di bagian kas bank ini. Oke, kita jelaskan. Kita pembayaran, klik dulu pembayaran, pilih unitnya yang pasti yaitu Ponpes. Oke, klik simpan. Sebentar. Nah, untuk isi dari pendapatan, akun pendapatan sudah kita inputkan yaitu pembayaran SPP SMP Ponpes. Nah, bila mana nanti terdapat pendapatan yang dimana itu tidak dibebankan kepada santri, maksudnya pondok pesantren atau pendapatan dari amal jariah masyarakat. Nah, tinggal diinputkan kembali untuk isi dari sub akunnya. Namun perbedaannya dari kategori itu tidak kita pilih pembayaran, melainkan keuangan. Contoh keterangan amal jariah. Iya, masyarakat amal jariah masyarakat dengan kategori. Nah, di sini dikarenakan amal jariah masyarakat ini tidak dibebankan kepada santri atau siswa, untuk kategorinya kita pilihkan keuangan. Nah, itu nanti ketika ada dana masuk, nah itu terkait amal jariah masyarakat ya, itu masuknya di bagian kas bank sini ya, ini kan kas bank. Kita kasih, nah di bagian sini, di bagian kas masuk. Nah, sebentar. Nah, di bagian ini data kosong, ini belum kita inputkan, nanti kita inputkan. Oke, kembali lagi di akun biaya. Saya tunggu bayar ini nanti ya. Oke, dan yang terakhir di sini ya terdapat akun yang namanya beban. Dimana beban ini yang dikeluarkan pondok pesantren setiap bulannya, setiap tahunnya, atau setiap minggunya. Oke, sebagai contoh di bagian beban kita inputkan sub akun beban SMP. Dan SMP dengan unit pesantren Ponpes, kita klik simpan. Sudah. Nah, sudah terdapat sub akun yaitu beban SMP Ponpes. Terkait isinya kita inputkan misal contoh biaya listrik. Biaya listrik dengan kategori yaitu keuangan. Nah, biaya listrik dengan kategori yaitu keuangan. Oke, dengan unit pesantren Ponpes. Oke, baik, benar. Nah, kita inputkan kembali contoh terdapat beban di pondok pesantren selain biaya listrik yaitu biaya wifi. Biaya wifi.
dengan kategori yaitu keuangan, unit pesantren, Pospes. Nah, sudah tentukan ya, ada 2 beban di mana dinamakan sub akun beban SMP Ponpes terdapat isi biaya yang harus kita keluarkan setiap bulannya, setiap minggunya, setiap tahunnya, dan lain sebagainya. Ini terdapat 2 beban, yaitu biaya listrik dan juga biaya wifi, seperti itu. Oke, terkait nama-nama akun atau akun biaya ini sudah kita inputkan secara keseluruhan ya. Kita akan lanjut ke bagian pos bayar. Oke, kita lanjut ke fitur pos bayar. Nah, di bagian pos bayar atau fitur pos bayar ini belum kita inputkan sama sekali ya, dan di sini ada keterangan yaitu data kosong. Kita inputkan terlebih dahulu terkait fitur pos bayar. Caranya klik tambah, kita pilih kode akun ya. Kode akun. Nah, di sini sudah kita bilang tadi terkait akun pendapatan yang diisi dengan kategori pembayaran. Di sini kita inputkan yaitu fitur akun atau isi dari akun pendapatan yaitu pembayaran SPP SMP Ponpes. Oke, kita spillkan kembali ya yang terkait perbedaan kategori pendapatan pembayaran sama keuangan tadi, kita spillkan kembali perbedaannya. Bentar. Di akun biaya. Nah, di bagian pendapatan. Di bagian pendapatan di sini terdapat 2 kategori yaitu pembayaran dan juga keuangan. Fungsinya apa? Fungsi dari pembayaran itu jika isi dari pendapatan ini dibebankan kepada santri atau siswa. Sebagai contoh ada SPP SMP Ponpes, misal contoh pembayaran LKS, misal contoh terdapat pembayaran gedung dan lain sebagainya. Pokok intinya dari segi pendapatan atau pembayaran yang dibeban kepada santri itu kategorinya memakai dengan kategori pembayaran. Nah, untuk kategori keuangan itu ketika terdapat pendapatan yang tidak dibebankan kepada santri atau siswa. Nah, contoh yang ini sudah kita inputkan tadi yaitu amal jariah masyarakat. Jadi untuk kategorinya kita pilih dengan keuangan. Seperti itu ya. Kita kembali lagi di bagian fitur pos bayar. Kita inputkan untuk pos bayarnya. Oke, kita tambah, dan di sini terdapat isi dari akun pendapatan yaitu pembayaran SPP SMP Ponpes. Kita pilihkan akun piutangnya terlebih dahulu. Aduh, mohon maaf. Untuk akun piutang di sini masih kosong ya. Kita kelupaan untuk menginputkannya tadi di bagian akun aktiva, di mana ketika nanti terdapat pembayaran dari SPP SMP Ponpes misal, nah nanti untuk pembayaran di sini itu masuk di bagian aktiva atau harta di pondok pesantren dengan kategori namanya, bukan kategori, dengan nama akun atau sub akun yaitu piutang ya. Jangan lupa wajib ada kata piutang. Piutang contoh piutang SMP. Nah, piutang SMP, pilih unitnya yaitu Ponpes. Ini wajib ya, ada namanya yaitu piutang. Piutang SMP. Ini untuk tergantung nama pendapatannya tadi. Semisal contoh terdapat pembayaran SPP. Nah, jadi kita pilihkan piutang SMP untuk kategori sub akunnya. Nah, ini piutang SMP Ponpes. Nah, untuk isinya jadi kita isikan contoh piutang SPP SMP kategori. Nah, di sini kalau terkait aktiva dan lain sebagainya, pokoknya selain pendapatan, selain akun pendapatan itu kita pilihkan kategori keuangan. Seperti ya Ustadz dan Ustazah, bisa dimengerti. Kalau Ustadz dan Ustazah terdapat pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu seperti itu. Oke, terdapat keterangan yaitu piutang SPP SMP kategori keuangan dan unit Ponpes. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah kita inputkan ya, di nama akunnya itu aktiva dengan sub akun yang namanya itu piutang SMP, dan terdapat isi dari sub akun yaitu piutang SPP SMP Ponpes, di mana isi ini berkesinambungan dengan pendapatan yaitu pembayaran SPP dan nantinya masuk di pos bayar. Sudah kita inputkan. Oke, kita kembali lagi di bagian fitur pos bayar. Nah, di sini kita inputkan klik tambah.
dengan pembayaran tadi, yaitu SPP SMP Ponpes yang nantinya dibebankan kepada siswa atau santri, dan akun piutang. Nah, di sini akun piutangnya terdapat piutang SPP SMP Ponpes. Nah, nama posnya semisal pembayaran SPP SMP yang dengan keterangan fleksibel. Ini tergantung dari pondok pesantren ya, tergantung ke pondok pesantren keterangannya mau diisikan apa ya. Kita kosongkan, kita klik simpan. Oke, untuk pos bayar, akun pos bayar sudah kita inputkan, yaitu terdapat kode akun pembayaran SPP, akun piutangnya itu piutang SPP SMP Ponpes, nama posnya pembayaran SPP SMP. Oke. Nah, untuk semisal contoh Ustadz dan Ustazah nanti ingin mencari akun tersebut di bagian pos bayar. Oke, mohon maaf sebentar. Nah, di sini, dan ketika Ustadz dan Ustazah berlangganan aplikasi e-pesantren lab itu dengan beberapa unit, dan untuk pos bayar ini yang nantinya akunnya itu nanti berbeda-beda, dan nanti tinggal klik di sini saja untuk mencari akun pos bayar yang ingin dicari atau yang ingin digunakan. Seperti itu, tinggal di sini kita klik pilih unit sekolah. Nah, di sini nanti terdapat banyak pilihan unit yang Ustadz dan Ustazah daftarkan di aplikasi pesantren lab ya. Nah, ini berhubung langganan saya itu cuma satu unit, yaitu Ponpes, ya cuma ini saja, tinggal klik cari dan munculnya ini sama nanti. Nah, seperti itu. Oke, di bagian pos bayar sudah kita inputkan. Lanjut kita di bagian jenis bayar. Nah, bagian jenis bayar ini masih kosong juga, kita klik tambahkan. Nah, jenis bayar ini nanti kita klik tambahkan. Nah, unit sekolah di sini yaitu Ponpes dan pos. Nah, posnya ini kita masih mempunyai pos 1 ya, cuma akun pos 1. Nah, ini nanti ketika Ustadz dan Ustazah ingin menambahkan pos bayar ya, pembayaran SPP ini yang kita buatkan tadi ya, ingin menambahkan pos bayar, itu diwajibkan Ustadz dan Ustazah inputkan terlebih dahulu di bagian akun biaya. Nah, di sini di akun biaya itu kita kode akunnya kita inputkan kan di yang namanya itu pembayaran SPP SMP Ponpes. Semisal contoh di akun biaya di pendapatan ya, di sini ada satu, yaitu pembayaran SPP Ponpes yang dibebankan kepada santri atau siswa, itu masih ada satu. Contoh kita tambahkan kembali, itu terdapat pembayaran LKS. Nah, itu kita tambahkan terlebih dahulu di sini di akun biaya di bagian akun pendapatan dengan kategori pembayaran, dikarenakan pembayaran LKS tersebut dibebankan kepada santri atau siswa. Oke, bisa dimengerti ya, dan itu nanti akan muncul di bagian pos bayar. Nah, di bagian sini, di bagian tambah ini nanti akan muncul untuk kode akunnya, tinggal klik saja seperti tadi. Oke, kita lanjut di bagian jenis bayar. Di bagian jenis bayar kita tambahkan, yaitu dibagi sebentar. Nah, di unit sekolah dipilihkan di Ponpes. Untuk posnya yang namanya kita berikan tadi pembayaran SPP ya, yang maksud saya posnya ini, sebentar, bagian ini nama pos ini ya, pembayaran SPP di bagian pos bayar. Kita lanjut di jenis bayar, kita ulangi sebentar, pilih unit Ponpes, pembayaran SPP tahun ajaran. Nah, di bagian tahun ajaran ini Ustadz dan Ustazah bisa klik inputkan di bagian akademik ya, fitur akademik. Untuk video terkait fitur akademik ini sudah kita upload, bisa Ustadz dan Ustazah cek video yang sudah kita publish terkait tutorial menggunakan fitur akademiknya. Di sini sudah terdapat data yang kita inputkan ya. Kita pilihkan tahun yang aktif, tahun ajaran yang aktif, yaitu tahun 2025 per tahun 2026 tipe. Nah, ini yang dimaksud pilih tipe di sini tipe pembayaran santri, dimana yang tadi yaitu biaya SPP itu bisa kita pilihkan, yaitu tipe pembayarannya bisa bulanan atau bebas. Yang dimaksud bebas ya fleksibel saja, mau pembayarannya itu 1 minggu sekali, 1 hari sekali ya, itu bebas. Nah, kita mau yang bulanan saja. Oke, bulanan. Model pembayaran, pilih model. Nah, di sini model pembayarannya bisa pilih tetap atau tidak tetap. Kita pilih tetap saja ya. Dan apakah item paket pembayaran? Tidak. Dan tidak. Oke. Kolom wajib diisi di sini. Ada keterangan, jangan lupa ya. Kolom yang terdapat bintang ini wajib diisi. Setelah data sudah terinputkan secara keseluruhan, kita klik simpan di bagian sini. Oke.
Oke, jenis bayar ini ya. Oh ya, ini data jenis bayar. Data jenis bayar ini. Jenis bayar sudah terinputkan, yaitu posnya pembayaran SPP, nama pembayaran SPP SMP, tipenya bulanan, tipe pembayaran maksudnya ya, untuk tahun ajaran yang aktif yaitu tahun 2025. Nah, tarif pembayaran. Nah, di sini yang kita atur kembali ya. Ketika kita sudah menginputkan jenis bayar, kita setting terlebih dahulu untuk tarif pembayarannya. Kita klik lagi, bentar. Nah, di sini terkait pembayaran SPP tadi, kita contoh di sini ya. Terkait pembayaran SPP tadi di pondok pesantren, khususnya di SMP ya, mungkin itu terdapat kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas seterusnya. Nah, namun di contoh di sini terdapat kelas bahagia, kelas 1, 10 dan ini random. Ini buat contoh soalnya. Nah, dan terkait pembayaran tersebut itu bisa kita atur di beberapa kelas atau satu SMP pembayaran SPP sama itu bisa. Contoh dari pembayaran SPP yang sudah kita buat tadi diperuntukkan untuk kelas bahagia saja. Jadi kita klik di sini berdasarkan kelas, setting tarif ya berdasarkan kelas. Nah, di sini kita pilih kelas pembayaran SPP bulanannya. Kita pilih kelas terlebih dahulu. Kita kelas pembayaran tersebut yaitu SPP SMP nih ya, kita bebankan kepada kelas bahagia dengan tarif bulanan. Nah, contoh setiap bulannya setiap siswa atau setiap santri diwajibkan membayar nominal senilai 100.000. Kita klik enter. Nah, setiap bulan Juli, Agustus sampai terusnya ya, di sini terdapat nominal yang wajib dibayarkan kepada santri atau siswa khususnya di SMP itu senilai 100.000 setiap bulannya. Bisa dimengerti ya. Setelah disangka sudah selesai, kita klik simpan. Bentar. Oke. Nah, cara melihatnya tinggal klik di sini. Kita klik kelas bahagia tadi ya yang kita inputkan. Kita klik cari atau tampilkan. Nah, di sini sudah kita inputkan, sudah kita lihat ya. Yang sudah inputkan tadi untuk beban pembayaran santri ada di kelas bahagia. Kelas bahagia terdiri dari 2 santri, yaitu Jonathan sama Nabila. Untuk nominalnya kenapa 1.200.000 dikarenakan ini di total selama 1 tahun. Oke ya, Ustadz dan Ustazah, ini total dari angka 100 ribuan tadi selama 1 tahun. Jadi biaya yang wajib dikeluarkan selama 1 tahun untuk siswa atau santri itu senilai di angka 1,200 juta. 1.200.000, mohon maaf, 1.200.000. Seperti itu. Jenis bayar sudah. Yang selanjutnya yaitu di bagian bukti transfer. Oke, bukti transfer. Nah, di sini untuk bukti transfer wali murid, contoh ponpes, pilih kelasnya, contoh semua kelas deh, atau kelas bahagia saja boleh, kelas 1 saja boleh, tapi kita pilih kelima kelas, semua. Kita klik cari. Data masih kosong. Nah, di sini dari bukti bayar transfer ini data masih kosong. Kenapa? Dikarenakan dari pembayaran baru kita setting dan belum ada transaksi sama sekali. Nah, ketika nanti santri ketika melakukan transaksi atau melakukan pembayaran di pondok pesantren, pembayarannya melakukan di layout sini ya. Sebentar, kasihkan contoh login. Nah, aplikasi web mobile. Mohon maaf, sebentar, loginnya kita hapus. Nah, di bagian sini. Nah, ini nanti, kode tenannya 21. Oke. Mohon maaf, sebentar, kode tenan di sini ya. Ini untuk tutorial cara login aplikasi web mobile wali santri. Itu ada di video yang sudah kita upload. Untuk Ustadz dan Ustazah yang belum mengetahuinya bisa cek sekarang juga, oke? Dan ini sudah, oke, sudah masuk di atas nama Jonathan tadi ya. Ini, mohon maaf. Mana tadi? Ada tadi ya. SEO di bagian setting di akun jenis bayar. Nah, ini dengan
mohon maaf, sebentar. Mohon maaf, di bagian pembayaran santri. Nah, bagian pembayaran santri kita cek untuk nama santrinya yaitu di Jonathan. Bentar. Sinyalnya. Nah, ini dia. Di bagian santri yang namanya Jonathan yang ada di kelas bagian, nah yang sudah kita inputkan tadi bisa dicek di sini ya, di fitur pembayaran santri. Nah, sini terdapat setiap bulannya di santri Jonathan tersebut mempunyai tunggakan sekitar 100.000 nominalnya yang wajib dibayar setiap bulannya. Oke. Dan di sini ketika santri yang namanya Jonathan itu melakukan transaksi melalui aplikasi web mobile, nah di sini ya. Nah, itu nanti ketika melakukan transaksi, contoh ini kita inputkan di bulan Juli terdapat biaya tambahan pembayaran santri sini ya, senilai 100.000 yang sesuai sudah kita inputkan tadi. Tinggal klik ringkasan, tinggal klik bayar. Oke. Nah, di sini muncul bank-bank yang Ustadz dan Ustazah atau wali santri yang sering gunakan, lalu ada BRI dan lain sebagainya. Karena itu nanti akan muncul virtual account, kode virtual account yang bisa disalin di bank yang sudah dipilih, dan juga bisa menggunakan fitur QRIS. Oke. Nah, contoh kita menggunakan bank BRI, bayar sekarang. Nah, virtual account dengan pembayaran 100.000, mohon maaf ini untuk adminnya biayanya 4.500 ya. Ini nomor virtual account sudah bisa disalin dan bisa ditempelkan ke bank yang sudah dipilih yaitu bank BRI, dan tinggal melunasinya. Oke, kembali ke beranda. Dan itu nanti terkait bukti transfer ya. Bukti transfer akan dikirimkan melalui aplikasi mobile, dan itu nanti akan terdata di bagian nah, bukti transfer wali murid. Itu saja untuk fungsi dari fitur ini. Dan terakhir, limit tarik tabungan. Bukan terakhir ya. Selanjutnya limit tarik tabungan. Di sini untuk menyeting di mana setiap santri nanti akan dibekali oleh tim e-pesantren yaitu ini ya, aplikasi mobile, di mana ini adalah bisa untuk mengecek tabungan. Nah, ini saldo tabungan ini ya. Ada santri tersebut. Oke. Bahwa santri Jonathan ini mempunyai saldo tabungan sekitar 655.000. Ini bisa untuk disetorkan. Store di sini maksudnya tarik ya. Oke. Dan bisa juga untuk disetorkan kepada teman-temannya. Contoh ada teman yang ingin minta saldo, bisa ini dikirimkan. Oke. Nah, ini untuk mengatur limit tabungan, limit tarik maksudnya. Di sini sudah saya inputkan yaitu limit setiap harinya itu santri bisa menarik uang tunai sekitar 20.000. Nah, jika Ustadz dan Ustazah dirasa limit 20.000 ini masih terlalu besar, bisa di set limit ini dari NIS, misal contoh NIS 1 Anton. Nah, kita inputkan kan di sini ya. Ya, ini perbedaannya. Kalau di set di bagian sini itu input secara manual, tidak keseluruhannya. Sedangkan kalau set per kelas, contoh kelasnya itu kelas bahagia tadi, unitnya Ponpes, kelasnya bahagia. Nah, kelas bahagia untuk limit tabungan kita ubah menjadi 10.000 per harinya. Set limit. Bentar. Nah, kelas bahagia saja ya. Untuk kelas EP tetap 20.000, kelas 10 tetap 20.000, yang kelas bahagia itu limitnya 10.000. Oke. Selanjutnya yaitu tabungan santri. Di tabungan santri ini caranya tinggal klik data santri. Ini untuk cek ya, untuk setor tunai dan juga untuk tarik tunai dari tabungan santri tersebut. Misal contoh Jonathan ini bisa dicek kembali. Saldo tabungan awal yaitu 655.000. Kita akan tarik yang namanya Jonathan. Nah, untuk saldo tabungan Jonathan ini sekitar 655. Kita akan cari. Caranya tinggal di sini, penarikan. Ya, contoh sini kita akan tarik. Jumlah penarikannya dikarenakan Jonathan berada di kelas bahagia dan limitnya tadi kita atur 10.000, kita kasih 5.000 aja deh, 5.000 untuk tarikannya. Catatan buat jajan, tarik, berhasil. Tinggal staf admin mungkin ya, itu menghasilkan uang tunai kepada
santri tersebut. Oke, sebentar. Oke, sudah ya, kita reload terlebih dahulu. Oke, berada di penarikan. Sekarang tanggal 7 ya. Sekarang tanggal 7 bulan Mei. Mana ini? Nah, tanggal 7 bulan Mei terdapat penarikan ini. Bulan 7 dan Mei terdapat penarikan senilai 5.000 penarikan untuk keterangannya. 7 bulan Mei. Nah ini dia penarikan. Oke, kita cek saldo dari santri yang nama Jonathan tadi. Nah, kita reload terlebih dahulu. Kita cek. Nah, berkurangan ya. Berkurang saldo dari tabungan Jonathan tersebut. Oke. Lanjut di bagian kas bank. Nah, di bagian kas bank ini terdapat saldo awal, kas keluar, dan juga kas masuk. Dimana saldo awal ini yang pasti itu diinputkan di pondok pesantren, sesuaikan ya dari data pondok pesantren. Contoh di unit ponpes untuk saldo awal itu mempunyai sekitar uang senilai 100 juta. Oke, nah kas tunai SMP Ponpes ini senilai berapa, piutang piutang SPP SMP Ponpes itu senilai berapa jika ditotalkan selama mungkin 1 tahun ya. Ini bisa kita inputkan di bagian sini. Oke, di bagian saldo awal ini kita wajib balance ya untuk menginputkan datanya. Oke, ini disesuaikan saja di pondok pesantren. Dan selanjutnya yaitu kas keluar, di mana kas keluar ini untuk ketika pondok pesantren tersebut mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas untuk kepentingan yang sudah kita inputkan tadi, yaitu di bagian beban. Ada beban biaya listrik, ada beban biaya pembayaran wifi dan lain sebagainya. Contoh ponpes nomor rekening ini terisikan otomatis ya, dan keterangan contoh bayar wifi, wifi tanggal 7 bulan 5 tahun 2026. Akun kasnya di sini kas tunai SMP Ponpes. Nah, kode akun, nah biaya listrik atau wifi kita sesuaikan, keterangannya wifi jadi kita biaya wifi. Uraian, nah sesuaikan saja di pondok pesantren. Ini uraian masih keterangan ya. Jumlahnya semisal contoh 150.000. Pajaknya 0. Ini tidak usah diisi nih pajak. Untuk unit pos tidak ada, klik tambah. Mohon maaf, ada kolom yang kosong. Ada kolom yang kosong. Bentar, mohon maaf. Oh, sudah terisi ya. Nah, itu ada kesalahan sistem tadi, mohon maaf ya. Oh, di bagian ini, bagian uraian tadi ya, kita inputkan sekarang kita ulangi lagi. Bayar listrik ya, kita ganti. Bayar listrik, boleh kode akun listrik, uraian, listrik bulanan tunai 150.000, nominalnya 100.000, pajaknya 0, tidak ada. Oke, contoh seperti ini, kita klik tambah. Oke ya, jadi untuk uraian wajib diisi. Oke, dan ini terkait kode akunnya. Oke, terkait biaya wifi dengan nominal 150 ini pajak 0, ini sudah kita tinggal simpan transaksi. Nah, terkait transaksi kas keluar sudah kita inputkan, dimana semisal contoh bulan Juli ini terdapat pengeluaran dari pondok pesantren atau pembayaran wifi sama listrik senilai, kalau ditotalkan ini 250.000, dan ini bisa diedit ya, bisa diedit atau bisa dihapus. Oke, lanjut di bagian kas masuk. Di bagian kas masuk ini data masih kosong karena kan belum kita inputkan ya. Oke, pilih unit ponpes, misalnya kurang lebih sama di bagian kas keluar tadi. Untuk keterangannya di sini uang jariah yang tadi kita inputkan, yaitu uang jariah ya, jariah masyarakat. Uang jariah masyarakat. Untuk akun kasnya yaitu kas tunai, contoh nominalnya kodenya
amal jariah. Nah, di sini ya, amal jariah masyarakat. Nah, ini kita ulangi kembali terkait perbedaan pendapatan. Akun pendapatan maksudnya di akun biaya ini ya. Di akun biaya ini nanti tadi di bagian kategori pembayaran juga keuangan. Nah, contoh pendapatan yaitu amal jariah masyarakat yang dibebankan kepada masyarakat selain mahasiswa itu kategorinya keuangan. Fungsinya akun ini biar masuk di bagian kas masuk. Nah, ini tadi biar bisa masuk di bagian kas masuk. Nah, di sini ponpes, nomor referensi terisikan otomatis, keterangannya amal jariah masyarakat. Bagian sini akun kas, kas tunai SMP. Nah, di bagian sini yang saya maksud tadi amal jariah masyarakat ponpes. Ini kan tadi untuk kategorinya kita pilihkan yaitu keuangan ya. Kita pilih di bagian sini, klik uraian. Sedekah bumi gitu aja. Untuk nominalnya sekitar 10 juta. Untuk pajaknya 0, unit cost tidak ada. Kita klik tambah. Nah, sudah terinputkan ya. Nah, jangan lupa klik simpan transaksi. Oke, klik simpan transaksi. Oke, sudah terinputkan. Oke, kirim tagihan tidak usah karena kan ada di bagian kesantrian ya. Oke, terkait fitur keuangan mungkin dirasa sudah cukup ya terkait tadi penyetingan akun pembayaran terlebih dahulu ya. Jadi untuk pembayaran santri di sini cuma untuk cek ketika setting pembayaran itu sudah selesai baik dari akun biaya, pos bayar dan misal contoh di bagian fitur pembayaran santri itu tadi kan sudah kita inputkan ya terkait jenis bayarnya, jenis pembayarannya atau pos bayarnya. Angka apa nah tahun 2025 data santri ya namanya Jonathan tadi ya. Nah, contohnya di sini. Oke, nah ini dia. Setiap bulannya Jonathan ini terdapat beban yang wajib dilunasi yaitu sekitar 100.000 dikarenakan kita tadi setting yaitu 100.000 setiap bulannya. Oke, dan terkait yaitu kas masuk atau kas keluar tadi itu nanti terdapat data itu muncul di bagian dashboard ya setiap tahunnya. Nah, ini laporan tahunannya. Oke, tadi terdapat ini untuk yang tahun ajaran ini bulan ini. Untuk kolom yang sebelahnya itu ada terdapat pengeluaran dan juga pengeluaran. Nah, dimana untuk penerimaan di tahun ini terdapat 10 juta ya yang tadi kita inputkan dari dana masyarakat. Dan juga terdapat ini ada namanya bulan ini 10 juta, tahun ajaran 10 juta ya. Ini bisa menyesuaikan nanti ketika Ustadz dan Ustazah menginputkan keseluruhan di bagian keuangan ya ketika ada perubahan seperti itu. Mungkin itu saja di bagian fitur keuangan yang di video kali ini ya tutorialnya. Jika ada pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu terkait pertanyaan yang Ustadz dan Ustazah cantumkan. Sekian dari saya, videonya saya akhiri dan seperti biasa jangan lupa klik like, share dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terupdate dari channel Pesantren. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.